Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Weni Akmidia A1C32002 dan rekan saya Rizky Marjohan Siahan A1C32008 dan Hairul Nada A1C32021. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan ataupun merangkai dari inverting dan non-inverting. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai inverting. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu inverting. Nah, rangkaian penguat inverting ini merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat dan membalik polaritas sinyal masukan. Nah, di sini untuk melakukan percobaan, kita kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Proteus yang bisa kita download melalui Google ataupun website lainnya. Nah, di sini kita sudah masuk yang namanya aplikasi Proteus. Nah, pada aplikasi Proteus ini kita dapat mendesain ataupun merangkai berbagai percobaan elektronika. Nah, pertama kita akan mengklik ISIS pada bagian biru ini. Nah, ketika kita sudah memasuki yang namanya semantic capture ini, nah akan timbul tampilan seperti pada layar ini. Nah, untuk kita memulai yang namanya rangkaian inverting, kita tentunya memerlukan yang namanya itu resistor. Nah, untuk mencari resistor, kita klik pada pick device ini. Kita klik resistor. Nah, kita klik. Nah, pada bagian sini sudah terisi resistornya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya LM741. Nah, ketika sudah terisi pada bagian device ini, kita bisa keluarkan. Nah, kita memulai rangkaian saja. Kita rangkai. Nah, pada rangkaian inverting ini, kita memerlukan dua resistor. Yang pertama itu sebagai resistor input, dan yang kedua itu sebagai RF. Nah, setelah dirangkai seperti ini, kemudian kita juga membutuhkan yang namanya catu daya. Kita klik. Nah, kita memerlukan yang namanya catu daya. Di sini kita memerlukan generator. Generator ini kita menggunakan tegangan DC dan tegangan sinus. Ini untuk DC. DC 2 kita ambil. Nah, kita klik tegangan sinusnya. Letakkan di tengah. Nah, kemudian kita juga memerlukan yang namanya ground. Ini ground. Nah, kita klik ground. Oke. Nah, pada rangkaian inverting ini kita juga membutuhkan namanya osiloskop. Osiloskop ini bertujuan untuk dapat memperlihatkan bentuk dari gelombang yang dihasilkan pada rangkaian ini. Nah, setelah semuanya sudah kita persiapkan, maka kita akan merangkai. Nah, pada bagian tegangan DC ini, generatornya, ini kan belum diketahui nilai plus atau minusnya pada bagian mana. Nah, untuk mengetahuinya, kita hubungkan saja tegangan DC tersebut pada kaki nomor 7. Ini saya zoom. Nah, pada kaki nomor 7, dan di sini terlihat bahwa tegangannya itu positif. Nah, untuk melihat negatifnya, kita hubungkan pada kaki nomor 4.
Ini kita geser lagi. Oke. Kemudian untuk tegangan inputnya kita hubungkan pada resistor 1. Resistor 1 ini kita beri nama R input. Ini R1 ini R input. Kita beri nama input. Nah, kemudian kita hubungkan R1 pada kaki 2. R2 di antara R1 dan kaki 2 ini. Dan pada R2 kita hubungkan pada kaki nomor 6. Nah, setelah demikian, ground ini kita hubungkan pada kaki nomor 3. Nah, setelah terangkai seperti ini, maka kita akan mengetahui bagaimana bentuk gelombang dari inverting. Dengan cara kita hubungkan channel A ini pada tegangan input, dan untuk B, channel B yaitu warna biru, kita hubungkan kepada nomor 6. Nah, setelah seperti ini, kita akan mengecek kembali apakah rangkaian tersebut sesuai atau belum. Ketika sudah merasa sesuai, maka kita akan mengubah tegangan berapa yang akan kita berikan pada rangkaian ini. Untuk tegangan pertama, DC, kita akan memberikan 12 volt. Dan untuk tegangan inputnya itu sebesar 0,8 volt. Nah, untuk R1 kita gunakan 1K. Dan R2 ini merupakan RF. Tetap 10K. Karena RF itu nilainya resistansinya lebih besar daripada R1. Nah, setelah diberi tegangan ataupun diberi nilai pada rangkaian, maka kita akan mencoba apakah ini berhasil atau belum dengan cara kita play pada bagian pojok bawah. Nanti akan timbul dari gambar osiloskopnya. Nah, di sini kan terlihat bahwa gambar tersebut masih tidak terlihat bagaimana bentuk gelombangnya, maka pada bagian horizontal kita putar ke 200. Nah, sudah mulai terbentuk. Nah, pada channel A kita atur posisinya. Oke. Ini bisa kita perbesar untuk melihat bagaimana bentuk dari, dengan cara pada channel A ini dapat kita pindah ke 1, dan channel B kita pindah ke 1 juga. Nah, di sini terlihat bahwa gelombang yang dihasilkan pada penguat pembalik ini terlihat bahwa bentuk sinyal yang dikeluarkan atau sinyal output yang dikeluar itu berkebalikan dengan fase sinyal inputnya. Nah, yang warna kuning ini adalah sinyal input, warna kuning, dan yang warna biru ini merupakan sinyal outputnya. Nah, terlihat bahwa hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa inverting itu memiliki sinyal output yang berbeda, berkebalikan dari sinyal inputnya. Nah, berarti percobaan kita pada kali ini berhasil dengan ditunjukkannya bentuk dari gelombang rangkaian inverting ini. Baiklah, itulah rangkaian prosedur maupun hasil dari percobaan inverting amplifier ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.